Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila al-huda wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan anugerah kenikmatannya kepada kita sehingga kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, yakni menunaikan salat Jumat. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umatnya minadz dzulumati ilal nur au minadz dhalalati ilal huda, yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya kami berpesan atau berwasiat khususnya untuk pribadi kami sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah Allah akan menempatkan kita di posisi yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat ini atau beberapa waktu ke depan kita akan melewati atau mengikuti peristiwa atau peringatan yang mungkin bisa kita jadikan ibrah, bisa kita jadikan pelajaran untuk peningkatan amaliyah kita, ibadah kita, dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah besok tanggal 22 Desember akan ada peringatan hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kita pasti punya ibu, pasti punya orang yang telah melahirkan kita, yang memang sangat tinggi derajatnya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kami taati?" Rasulullah menjawab, "Ummuka." "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummuka." "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummuka." "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Abuka." Para hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini ternyata derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Bukan berarti kita sebagai seorang ayah tidak mempunyai peran yang penting buat anak-anak kita. Ini artinya bahwa memang ada keunggulan atau kelebihan seorang ibu yang tidak dimiliki oleh seorang ayah atau seorang bapak. 3 keunggulan yang menyolok atau yang dominan pada ibu atau yang melahirkannya. Yang pertama adalah yang mengandung.
bahwa kita sebagai seorang ayah tidak bisa mengandung, hanya ibulah yang bisa mengandung. Kemudian yang kedua adalah ibu bisa menyusui atau memberikan ASI. Dan ini pun kita sebagai seorang ayah tidak bisa untuk memberikan ASI atau air susu ibu. Dan yang ketiga, kelebihan seorang ibu adalah ibu lebih pandai merawat atau mendidik dan membesarkan anak-anaknya ketimbang bapak. Hal ini pun sudah terbukti ketika seorang anak ditinggal oleh bapaknya dan ibunya kebanyakan mampu membesarkan, mendidik dan merawat anak-anaknya sampai sukses. Tapi terkadang ketika seorang ibu tiada, kadang bapak jarang yang berhasil untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati, sangat mengagungkan seorang ibu. Karena memang kita rasakan ketika seorang ayah atau bapak mencari nafkah, berusaha untuk kehidupan keluarganya, maka disitulah peran ibu untuk mendidik dan merawat serta membesarkan anak-anak. Makanya dalam satu keterangan dikatakan madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anak. Artinya seorang ibu memang harus bukan hanya pandai untuk memasak atau mencuci dan mengurus rumah tangga, tapi pendidikan pun seorang ibu dibutuhkan. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihah. Karenanya kalau ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai beragama dan beribadah, maka salah satu kuncinya adalah menanamkan pendidikan, keilmuan, contoh ibadah kepada ibu atau kepada istri kita, agar nanti beliau mampu menularkan dan mengajari anak-anak kita. Insyaallah kalau istri atau seorang ibu bisa dalam hal keilmuan dan keagamaan, maka insyaallah seorang anak atau anak-anaknya akan lebih terkondisikan dengan keadaan yang dikondisikan oleh seorang ibu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya pantaslah jika negara kita mengadakan satu peringatan Hari Ibu nasional pada tanggal 22 Desember besok. Karena memang seorang ibu ini bukan hanya kita rasakan penting keberadaannya, tapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengangkat dan memuliakan seorang ibu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, meskipun kita tahu bahwa bulan itu ada bulan Hijriyah dan bulan Miladiyah atau Masehi, tetapi tidak ada salahnya bulan Miladiyah atau bulan Masehi ini kita jadikan satu renungan atau satu ibrah bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Yang ini artinya bahwa kita bisa jadikan satu introspeksi, satu muhasabah bahwa di tahun 2024 saat ini atau kemarin bagaimana ibadah kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana prestasi kebaikan kita, apakah
lebih baik daripada tahun sebelumnya, atau stagnan, atau sama saja, atau naudzubillah mungkin lebih buruk daripada tahun kemarin. Ini yang tahu hanya kita. Oleh karenanya ada satu keterangan mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawa'un min amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa halik. Orang yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin atau tahun kemarin, maka itulah orang-orang yang dikatakan orang yang beruntung, orang yang mempunyai kebahagiaan, orang yang mempunyai peruntungan. Kenapa demikian? Karena memang ketika umur kita sudah mulai dikurangi oleh Allah, jatah usia kita dikurangi oleh Allah, biaya hidup kita terus meningkat. Kalau tidak ada peningkatan kebaikan, peningkatan amal ibadah, maka kita tidak akan beruntung. Oleh karenanya hal-hal tersebut kita imbangi dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Kalau lebih baik daripada tahun kemarin, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tahun kemarin, hari kemarin sama saja dengan tahun ini, dengan hari ini, maka kita dikatakan bahwa khasir, termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena pastinya jatah umur kita akan berkurang, biaya hidup kita terus bertambah, tapi kebaikan kita tidak bertambah. Maka disinilah kerugian yang kita dapat. Karena setiap napas yang keluar tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari meskipun sama, jam meskipun sama, Jumat kemarin beda dengan Jumat sekarang. Meskipun jamnya sama, tetapi perjalanan hidup kita, peningkatan amaliyah kita terkadang fluktuatif, terkadang tidak sama. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita terkadang bertambah, terkadang berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Bertambahnya iman kita dengan banyaknya taat kita kepada Allah, dan berkurangnya iman kita karena banyaknya kita maksiat atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan yang paling kita khawatirkan lagi, kalau hari ini atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka kata Nabi bahwa halik, maka inilah orang yang celaka, orang yang binasa, karena dia sudah tidak mampu untuk memanfaatkan fasilitas atau potensi yang Allah berikan kepada kita. Tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sama, apalagi untung, apalagi lebih, bahkan lebih kurang daripada tahun kemarin. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini masih ada waktu untuk memberikan satu keunggulan di akhir-akhir tahun ini. Karena ada satu keterangan, khairul umur akhiruha. Sebaik-baik urusan atau sebaik-baik hal adalah yang terakhirnya. Kalaupun di awal-awal tahun 2024 kita kemarin banyak maksiat kita, banyak dosa kita, banyak kelalaian kita, tapi di akhir atau di ujung 2024 ini kita bertaubat, kita istighfar, kita tingkatkan amaliyah kita, maka insya Allah kita termasuk husnul khotimah di akhir 2024 ini. Mudah-mudahan kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi agar lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.